Yang sering kita dengar tentang Mesir itu misalnya tentang piramidanya yang dulu sering dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia misalnya, atau mungkin sudah tidak lagi 7. Atau misalnya mumi Raja Fir'aun atau kalau misalnya bicara pendidikan ya yang paling populer Universitas Al-Azhar misalnya. Dan untuk belajar tentang sistem pendidikan di Mesir ini saya sudah siapkan 3 artikel. Semoga teman-teman sudah sempat untuk mengunyah cerna materi yang saya sampaikan di akun e-kampus. Tetapi saya yakin bahwa paparan dari pelaku langsung barangkali akan lebih mempertajam pemahaman kita tentang sistem pendidikan di Mesir. Untuk itu saya sudah memohon kehadiran dosen tamu kita. Beliau bernama Bapak Mufid Masudi. Saat ini beliau tinggal di Giza, Mesir. Saya tidak tahu apakah Giza itu Kairo atau mana. Beliau sudah berada di Mesir sejak tahun 2014 ya, Pak Mufid. Mulai dari jenjang diploma, kemudian lanjut master, dan sekarang sedang menjalani program doktor di Al-Azhar. Mungkin untuk lebih detail dan jelasnya, monggo waktu saya persilakan untuk panjenengan Ibu, Pak Mufid. Dipersilakan. Terima kasih pada Pak Tolha. Salam kenal untuk mbak-mbak, mas-mas semuanya yang masih semangat, mudah-mudahan. Di Indonesia jam 11 ya? Di sini masih jam setengah 12. Berapa? Di jam 11, jam setengah 12. Di sini setengah 7. Subuhnya jam 3 kurang lebih. Jadi ini saya matanya juga masih mata Indonesia ini. Kadang waktu karena baru saja dari Indonesia 1 bulan, matanya lagi ikut Indonesia, balik lagi ke sini agak lumayan harus adaptasi lagi. Ya. Ini sebenarnya saya minta maaf dulu karena pada Pak Toha karena harusnya disampaikannya dari sebulan yang lalu, bulan Mei ya kalau nggak salah, karena beberapa hal waktu itu kondisi saya harus safar atau pergi ke liburan ke Indonesia, akhirnya kita tunda gitu. Itu karena sudah sebagian dari janji kalau dibatalkan nanti nggak enak nanti ditagih nanti di akhirat ya Pak Toha ya. Oke teman sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Toha tadi, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau sistem pendidikan di Mesir. Tetapi tentu saya hanya ingin menyampaikan satu fokus saya pada pendidikan yang ada di Azhar. Seperti itu. Karena tentu kalau mengurai semua saya tidak bisa dengan waktu yang keterbatasan waktu hari ini seperti itu. Tapi saya ingin fokus saja. Apalagi barangkali ini ada irisannya dengan jurusan atau takhusus yang diambil oleh teman-teman sekalian seperti itu, terkait dengan pendidikan Islam seperti itu, pengajaran Islam itu. Dan kalau kita lihat sendiri, saya izin untuk share ini ya, Pak. Nggih, bisa Pak. Nggih. Sebentar. Ya. Ya. Ini saya namakan judul kelas kita pada hari ini adalah menuju kiblat ilmu, seperti itu, sebagaimana sering dipakai dalam beberapa hal
terkait untuk menggambarkan bagaimana pendidikan Islam di Al-Azhar khususnya seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa fokus saya hanya pada di Azhar, terutama pada bagaimana sejarah pendidikan di Azhar dari mulai dulu kelahiran Azhar sampai beberapa waktu ke depan seperti itu. Walaupun tidak semuanya. Kenapa? Karena Azhar ini usianya sudah 1000 tahun seperti itu. Sudah 1000 tahun lebih, barangkali untuk menguraikan satu persatu zaman per zaman ini sangat susah seperti itu. Saya hanya ingin mengurai secara umum saja dan pada fokus pada satu tema saja seperti itu. Ya, sebelum kita secara khusus berbicara tentang Azhar, saya ingin berbicara secara khusus juga terkait dengan Mesir seperti itu. Terkait dengan Mesir. Ya. Keistimewaan Mesir, apa sih sebenarnya istimewanya Mesir dibanding dengan negara-negara lain? Kenapa bisa disebut sebagai Mesir ini sebagai kiblat ilmu seperti itu? Kenapa juga banyak sekali orang yang berharap ya pernah ingin pergi ke Mesir seperti itu, selain juga pergi ke Finlandia barangkali. Paling tidak kita ingin mengetahui keistimewaan Mesir, tidak hanya keistimewaan dalam hal misalkan politik, ekonomi, ya kan, pendidikan, tapi bahkan kalau kita berkaitkan dengan agama kita sendiri, agama Islam, Mesir ini termasuk negara yang punya kedudukan khusus seperti itu. Ya, salah satunya apa? Ya, kalau kita lihat di sini, Mesir itu satu-satunya atau di antara negara yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali atau 5 kali. Ya, jadi disebutkan di dalam Al-Quran itu 4 kali. Ini yang pertama ini yang 4 kali ya, yang dari kedua sampai ke-5 seperti itu. Jadi ini satu-satu negara atau di antara negara yang disebutkan secara khusus ya di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, salah satunya di surat Yunus ayat 87, mengatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misr buyuta. Ini salah satu. Jadi ada kata Mesir seperti itu. Kemudian wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswa. Ini cerita tentang bagaimana Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh keluarga raja seperti itu. Kemudian Yusuf diangkat, ya kan, dibawa dan dibeli, ya, kemudian masuk ke dalam keluarga raja. Kemudian ada ayat yang juga sangat populer seperti itu. Orang mengatakan udkhulu Misra insyaallah aminin. Ini yang menjadi simbol, menjadi syiar, menjadi kalimat yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Mesir sendiri. Ketika kita masuk ke bandara Mesir, ya kan, maka kita akan membaca paling tidak kalimat ini, udkhulu Misra insyaallah aminin, seperti itu. Kemudian juga Mesir juga menjadi salah satu saksi, ya, menjadi salah satu saksi kebenaran dari ayat Al-Qur'an mengatakan wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulkun misra wa had anhar tajri min tahti. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya kan, sekarang ini banyak sekali peradaban, hasil peradaban, peninggalan peradaban yang juga sampai sekarang masih terjaga seperti itu, ya. Masih terjaga sampai sekarang, masih ada ya peninggalan-peninggalan Firaun yang banyak dilukiskan, juga digambarkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, di antaranya adalah adanya Sungai Nil yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Kemudian keistimewaan lain adalah beberapa nabi dikisahkan kehidupannya di tanah Mesir. Ya, beberapa nabi dikisahkan kehidupan. Recording in progress. Ya, terputus ya, Pak? Saya tidak tahu persis, tapi ini sudah muncul lagi kok. Oh ya, ini sinyalnya, mohon maaf, ini sinyalnya masih pagi-pagi masih kayaknya. Oke, dimaklumi Pak. Iya,
Sebentar. Kadang kalau dibikin slideshow mungkin kadang putus gitu. Barangkali misalnya dicoba misalnya nggak pakai slideshow atau gimana Ustaz? Oh gitu, ya coba. Okay. Ini tadi ya, saya sampaikan tadi pertama terkait dengan keistimewaan masjid tadi adalah disebutkan 5 kali atau 4 kali ya, kali dalam Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Mesir adalah diantaranya adalah beberapa nabi atau kisah nabi itu pernah hidup dan dikisahkan di Mesir. Gitu. Sebut saja kisah Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ishak. Seperti itu. Itu diceritakan di dalam Al-Quran dan berlatar belakang atau berlatar tempat di mana di Mesir. Seperti itu. Dan ini salah satu keistimewaan tentu saja. Tentu tidak ada alasan kalau memang bukan tanpa alasan maksud saya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus ya kan menempatkan para nabi ini di Mesir seperti itu. Kita mungkin bertanya kenapa tidak di Indonesia saja seperti itu. Ya, di antaranya adalah Yusuf yang kalau kita lihat cerita di dalam Al-Qur'an itu satu-satunya cerita yang diungkap secara lengkap dalam satu surat seperti itu. Yusuf dari mulai kecil ya kan bersama orang tuanya, bersama saudara-saudaranya sampai kemudian akhir kisahnya adalah menjadi raja. Itu satu-satunya kisah yang diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran itu adalah satu saja, kisah Yusuf. Lainnya ada kisah Musa terpencar menjadi beberapa kisah di bagian di beberapa ayat. Tapi hanya kisah Musa Yusuf ini yang diceritakan di dalam Al-Quran yang secara lengkap dan berlatar belakang mana di Mesir. Kemudian ada Musa dan Harun juga dan Ishak. Kemudian kalau kita lihat lagi istri dari Ibrahim, Hajar, ya ini adalah berasal dari Mesir seperti itu. Kalau kita lihat, kalaupun orang itu ingin mau berbangga dengan adanya air Zam-Zam yang sekarang ada di mana di Mekah Mukarramah, ya itu harusnya orang Mesir paling pertama yang harus berbangga. Kenapa? Karena ketika Hajar kemudian pergi ke Mekah, ya kan, bersama Ismail, kemudian di sana ditinggal oleh Ibrahim, sampai kemudian muncullah peristiwa munculnya kaki Ismail yang kemudian memancarkan air Zam-Zam. Ternyata ini adalah orang mana Hajar ini adalah orang Mesir. Kalaupun mau berbangga diri maka orang Mesir lah yang pertama kali harus berbangga. Kalau kita misalkan ada warga negara Indonesia yang di mana di luar negeri misalkan menjadi penemu, menjadi ilmuwan, menjadi presiden ternyata di negara lain, pasti ada kebanggaan tersendiri seperti itu kan. Dulu bagaimana tidak seorang Obama ya kan ketika menjadi presiden Indonesia berapa kali disebut Obama ini dulu pernah hidup di Indonesia. Nah, ini juga Hajar. Hajar ini orang dari Mesir, kemudian menjadi bagian daripada sejarah umat Islam ya, air Zam-Zam yang sampai sekarang masih terus masih terus ada seperti itu. Kemudian beberapa profil perempuan Mesir juga dikisahkan di Al-Qur'an. Ada apa saja? Ada kisah Nabi ada kisah istri Firaun ya kan. Kemudian ibu Musa ya kan, kemudian saudara Musa dan sebagainya. Ini juga berlatar belakang Mesir itu. Nah, yang paling penting adalah ini kalau kita baca perjalanan ulama dari berbagai abad pernah tinggal di Mesir. Ya, ulama dari berbagai abad pernah tinggal di Mesir seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Tanpa kita susah untuk untuk membahas satu persatu. Ya, kalau kita ambil saja misalkan ada ulama hadis misalkan dari semua ulama hadis hanya satu saja Imam At-Tirmidzi yang dikatakan itu yang tidak melewati Mesir. Tapi semua ulama hadis dikatakan itu pernah singgah di Mesir itu. Ya, hanya satu saja yang di dalam sejarah mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi saja yang belum kesempatan mampir ke tanah Mesir itu. Ya, kalau lihat misalnya ada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i adalah pemilik dari madhab Asy-Syafi'i yang bisa dikatakan terbesar saat ini khususnya di Indonesia seperti itu. Itu pernah hidup di Mesir seperti itu. Melewati 60 kali Ramadan di Mesir seperti itu. Ya. Dengan berbagai karya dengan berbagai murid-muridnya seperti itu. Ada Imam Lais ya yang beliau dikatakan oleh Asy-Syafi'i sebagai afqah min Imam Malik. Imam Malik mengatakan pada Imam Lais ini lebih afqah, lebih paham terhadap pemahaman fikihnya daripada Imam Malik, kata Imam Syafi'i.
Tapi sayangnya kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kemudian Imam Lais ini kemudian murid-muridnya mau mengembangkan madhabnya, maka bisa jadi madhab Imam Lais ini mengalahkan daripada madhab-madhab yang sekarang ada. Ya. Kemudian ada Imam Syatibi. Imam Syatibi terkenal dengan keilmuan di bidang qiraah. Sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang kitab yang menjadi rujukan qiraah sab'ah itu adalah Imam Asy-Syatibi. Ya kan? Itu juga pernah hidup di Mesir dan sampai sekarang ilmunya bukunya sampai sekarang tidak selesai untuk disyarah, tidak selesai untuk digali. Ya kan? Mereka itu juga tinggal di Mesir seperti itu. Ya. Itu dalam ceritanya Imam Syafi'i ketika sudah Imam Syatibi ketika sudah sudah menyelesaikan kitabnya yang disebut dengan Matan Asy-Syatibi itu, kemudian dia bertawaf dikatakan sebanyak 7.000 kali, kemudian sambil berdoa, ya Allah, kalau karya saya ini adalah saya karang dengan ikhlas, ya kan, mohon diterima, kalau tidak bisa diterima. Setelah itu kita lihat sampai sekarang bahwa sebagaimana saya katakan tadi, kitab syarah atau kitab Matan Asy-Syatibi ini adalah salah satu rujukan utama dari ilmu yang disebut ilmu qiraah seperti itu. Kemudian ada yang namanya Al-Izz, ya, Abdus Salam, yang dikenal sebagai Sultan Ulama. Sultanu Ulama. Kalau sekarang kan dikenal Sultan Malang, ya kan, yang isinya kendaraan mobil, ya kan. Ada Sultan mana? Sultan Pondok Gede, ada Sultan Finlandia mungkin barangkali, ada Sultan mana seperti itu. Yang hubungannya sekarang Sultan itu dikaitkan dengan dengan harta dan sebagainya. Tapi dulu ada julukan Sultan Ulama, ya, Al-Izz Abdus Salam, yang juga pernah tinggal di Mesir, yang hidup pada masa dinasti Mamalik seperti itu. Kemudian ada juga Ibnu Aqil, ya, dengan sarah atau matan Alfiyah, barangkali teman-teman sekalian juga belajar, ya kan, matan Alfiyah ini di ilmu nahwu seperti itu juga sampai sekarang masih ilmunya masih terus digali, masih terus dipelajari, dan itu ulama ini ulama ini pernah hidup di Mesir seperti itu. Nah, itu kemudian keistimewaan yang lain adalah ada gunung di mana tempat diterimanya wahyu oleh Nabi Musa seperti itu, yang disebut dengan gunung Sinai, Jabal Sinai seperti itu. Ini juga ada di Mesir seperti itu. Kemudian menjadi saksi juga Mesir sebagai kebenaran dari ayat Al-Qur'an, ya, ketika mengatakan wal yauma nunajji bi badanika, ya kan, litakuna khalfaka ayah, ya kan. Jadi jasad Fir'aun, ya kan, kalau teman-teman sekalian nanti mau ke Mesir, ya kan, nanti sempatkan untuk melihat jasad Fir'aun sebagai salah satu tanda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hari ini aku selamatkan engkau Fir'aun, dan aku awetkan, aku selamatkan jasadnya sebagai tanda daripada orang-orang nanti bisa belajar bagaimana kehidupan Fir'aun pada masa yang lampau seperti itu. Kemudian Mesir juga digelari sebagai negeri 1000 menara, ditandai dengan banyaknya masjid, dan tidak hanya maksudnya banyaknya masjid ini, tetapi yang kita lihat di sini fungsi dari masjid ini adalah sebagai sebagai majelis ilmu seperti itu. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, ya kan, ilmu pengetahuan atau pengajaran itu awalnya adalah berasal dari masjid seperti itu. Sebelum kita berbicara tentang sekolah, berbicara tentang universitas, maka masjid ini adalah sebagai salah satu pilar utama bagaimana pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu dulu dikembangkan seperti itu. Kemudian karena begitu banyak murid, ya kan, murid yang belajar di masjid, akhirnya masjid tidak muat untuk menampung murid, kemudian dibangunlah tempat-tempat pengajaran lain sampai kemudian tumbuh madrasah, tumbuh universitas sampai sekarang gitu. Maka kegiatan ilmu, menyebarnya ilmu pengetahuan itu awalnya dari masjid. Nah, disinilah yang menjadi salah satu ciri khas Mesir, di mana disebut sebagai negeri 1000 menara. Menara ini maksudnya menara masjid, bukan menara Eiffel yang ada seperti di Perancis seperti itu. Nah, yang paling penting juga Mesir ini salah satu negara, kalau kita dikatakan yang pertama atau di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini sangat penting juga, ya.
Nanti kita akan bahas secara rinci bagaimana kemudian proses kemudian Mesir ini mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu perannya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mesir seperti itu. Nah, yang terakhir di antara keistimewaan tentu sebagaimana yang akan kita pelajari hari ini adalah bahwa Mesir menjadi istimewa. Kenapa? Karena adanya salah satu universitas ya yang umurnya barangkali sangat lama, melampaui 1000 tahun seperti itu. Dan ini menjadi ciri khas dari Mesir. Kenapa? Bahkan orang Indonesia, ya orang Indonesia sendiri ketika di Mesir itu mereka lebih fasih untuk berbicara tentang Azhar dibanding Mesir secara umum, secara politik, Mesir secara ekonomi, Mesir secara sebagainya. Orang ketika bicara tentang Mesir, ya kan, maka yang dikatakan, yang teringat pertama kali adalah Universitas Al-Azhar. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat pada hari ini kita ingin belajar bagaimana sejarah pengajaran di Azhar, dan kemudian ada sisi buruk, sisi baiknya nanti bisa kita ambil, ya kan? Sisi baiknya kita ambil, kemudian kita praktekkan di dalam kegiatan pengajaran, kegiatan pendidikan di Indonesia seperti itu. Ya, Azhar sebagai kiblat ilmu seperti itu. Saya izin minum Pak Toha. Ya. Oke. Al-Azhar ini ya pertama kali dibuka, ya kan, dibuka oleh siapa namanya, Panglima Jauhar As-Sukli namanya. Pada peletakan batu pertama pada 1 April 1970 Masehi dan selesai pada tanggal 22 Juni 1972. Hari ini tanggal 22 ya. Tapi walaupun apa namanya sering diambil sebagai peringatan Al-Azhar ini pada bulan bulan Hijriyahnya seperti itu, pada bulan Ramadan seperti itu. Ini Panglima Jauhar As-Sukli ini adalah utusan daripada dinasti Fatimiyah yang dulu beribu kota di mana, di Maroko, ya kan, diminta untuk membuka Mesir seperti itu. Dan keberhasilan Panglima Jauhar As-Sukli ini bukan diraih dengan cara yang mudah, karena dalam sejarah Daulah Fatimiyah ini sudah berusaha untuk menaklukkan atau masuk Mesir itu berkali-kali seperti itu. Ya, berkali-kali dan tidak pernah berhasil. Karena kenapa? Mesir ini waktu itu adalah di bawah kekuasaan Abbasiyah yang berada di Baghdad seperti itu. Nah, Fatimiyah ini tetapi waktu itu ketika pembukaan ini memang Abbasiyah sudah sudah dalam akhir kekuasaan yang sudah mulai runtuh seperti itu. Baru kemudian dikirimlah Panglima Jauhar As-Sukli ini, ya kan, melalui laut pelabuhan Iskandaria, kemudian sampai masuk ke dalam ke Mesir seperti itu. Setelah masuk ke dalam Mesir, kemudian mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Al-Azhar seperti itu. Kenapa seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena Mesir ini dianggap sebagai letaknya ini sangat istimewa, letaknya sangat strategis seperti itu. Ya, kenapa ingin berusaha untuk ditaklukkan? Kenapa? Karena Mesir secara geografi ini sangat strategis. Ya, waktu itu kalau dalam sejarah memang dekat dengan tadi pusat ibu kota yang ada di Baghdad seperti itu. Kemudian Mesir ini juga kalau kita lihat sekarang ya, lautnya itu bisa menghubungkan antara Asia dengan Eropa juga seperti itu, sehingga dianggap sangat strategis, ya, membacanya ke depan seperti itu. Ya, kalau zaman sekarang misalnya orang-orang Indonesia yang berziarah ke Masjidil Aqsa, ya kan, yang berziarah ke, kalau orang non Muslim ke Israel, itu banyak juga melalui pintu Mesir seperti itu. Kalau tidak melalui pintu Yordania, maka dia melalui pintu Mesir seperti itu. Jadi di antara Mesir ini seperti ada pertemuan antara Eropa dengan Asia dengan Afrika seperti itu. Sehingga dinasti Fatimiyah waktu itu berusaha untuk
menguatkan kekuasaannya, membuka kekuasaannya di tanah Mesir seperti itu. Baru kemudian setelah itu didirikannya masjid. Ya, kalau kita kalau kita lihat kenapa harus masjid seperti itu, kita kembali kepada tadi. Masjid itu digunakan oleh dalam sejarah oleh orang-orang dulu sebagai simbol, khususnya Islam ya. Rasulullah SAW ketika masuk ke Madinah, maka di antara 3 yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pertama diantaranya adalah apa? Ada 3 itu diantaranya mendirikan masjid itu sebagai pusat kota, sebagai pusat kegiatan masyarakat itu ada di masjid. Ya. Kemudian Amr bin As, kemudian ketika membuka Mesir ya sebagai negara Islam pertama kali, itu kemudian juga mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Al-Amr bin Al-As. Sampai sekarang masih ada masjidnya dan masih digunakan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan ibadah, kegiatan keilmuan, ya dan sebagainya. Artinya masjid sebagai simbol kegiatan masyarakat. Begitu juga, ya kan? Ketika Jauhar As-Siql ini masuk ke Mesir, kemudian mendirikan, ya kan, menjejakkan, membumikan Fatimiyah, maka didirikan pertama kali adalah masjid. Ya, waktu itu masjid sebagai simbol negara sebagai simbol madhab Syiah yang pertama kali, karena Fatimiyah ini madhabnya adalah madhab Syiah. Baru kemudian masjid ini dipakai sebagai apa? Sebagai penyebaran ajaran agama Syiah pada waktu itu, karena sesuai dengan madhab dinasti atau daulah pada saat itu. Apa? Azhar ini yang dipakai seperti itu. Maka kalau kita tarik dengan peristiwa ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun kegiatan ya pendidikan yang kita lakukan, kegiatan pembinaan terhadap anak didik kita, maka jangan sampai melupakan yang namanya masjid. Ya kan, jadikan masjid ini sebagai simbol seperti itu. Jadikan simbol pendidikan seperti itu. Jangan kemudian mencukupkan diri dengan sekolah, dengan universitas, dengan kegiatan di luar semua itu, tapi kemudian melupakan fungsi dari masjid yang sesungguhnya. Kalau kita lihat bagaimana fungsi masjid di dalam sejarah pendidikan Islam seperti itu. Kemudian untuk penambahan Azhar sendiri, ini sebenarnya ada 3 pendapat, tetapi yang pendapat yang paling masyhur di kalangan para sejarah adalah, dan banyak disetujui adalah, Al-Azhar ini dinisbahkan kepada putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Jadi nisbahnya adalah Fatimah Az-Zahra, kemudian masjidnya disebut sebagai Al-Azhar. Kenapa? Karena Syiah waktu itu begitu mengagumi, bukan anaknya, cucu daripada dari Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, yang waktu itu Syiah kan dia pokoknya kepada Ali bin Abi Thalib seperti itu kalau kita baca sejarahnya. Makanya ini bagian daripada membumikan ajaran Syiah pada waktu itu, ya kan, dengan simbol penamaan masjid yaitu Al-Azhar seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Masjid Al-Azhar ini yang pertama fungsinya adalah sebagai alat ya untuk mengajarkan madhab Syiah pada waktu itu. Karena memang waktu itu Azhar didirikan oleh daulah yang secara resmi madhabnya adalah madhab Syiah. Kemudian bagaimana pengajarannya? Materi yang diajarkan adalah berupa ilmu agama, mulai dari fikih, ya kan, hadis, kemudian Al-Qur'an, ya kan. Di samping kemudian dalam beberapa sejarah riwayat atau beberapa sejarah juga mengatakan ada beberapa ilmu lain yang juga diajarkan seperti matematika, geografi, ilmu falak seperti itu. Tetapi fokus utamanya adalah pengajaran agama, terutama yang bermadhab kepada madhab Syiah ini awalnya seperti itu. Nah, untuk penguatan tadi, karena masjid ini sebagai masjid negara waktu itu, masjid daulah atau dinasti Fatimiyah pada waktu itu, maka di antara pengajarannya waktu itu juga ditunjuk oleh negara seperti itu. Hanya dipilih, ya kan, dipilih sesuai dengan kelayakan dan ketentuan yang yang ada menurut negara pada waktu itu. Kemudian bagaimana metode pengajaran? Yang pertama, dulu tidak ada kurikulum khusus. Jadi tidak ada kurikulum khusus. Maksudnya apa?
Jadi tidak ada misalkan ada tim yang mengolah kurikulum di masjid pengajar di Masjid Azhar ini, misalkan 1 tahun harus membahas apa saja, gitu kan? Kemudian ilmunya apa saja dilaksanakan beberapa tahun kapan waktunya, tidak ada. Pengajaran hanya dilakukan dengan cara mengkaji sebuah kitab. Kitabnya dipilih oleh guru, ya kan? Yang menentukan adalah guru. Jadi ada beberapa pengajar tadi dipersilakan untuk memilih ingin mengkaji kitab apa gitu. Jadi ketentuannya ya kan itu adalah dimiliki oleh guru. Jadi tidak ada di situ namanya sebuah misalkan yayasan tersendiri yang kemudian ikut campur di dalam hal yang kait dengan pengajaran, dipersilakan kepada guru atau syekh seperti itu. Maka yang menjadi pedoman apa pengajaran adalah guru. Kapan guru memilih buku apa, kapan akan mulai, ya kan? Kapan akan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sistem ini kemudian ada nilai plusnya dan ada nilai minusnya seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena kebanyakan ketika diserahkan kepada guru ini, permasalahannya adalah kadang-kadang tidak tahu ini kapan akan selesai pengajian kita, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak pasti seperti itu. Karena itu ditentukan oleh guru. Belum kalau gurunya nanti misalkan sedang sakit, gitu kan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ya kan, sisi positifnya adalah setiap siswa, setiap pelajar itu berarti diberikan kebebasan, ya kan, kebebasan untuk memilih, ya kan, bidang ilmu yang dia sukai, bidang ilmu yang cocok bagi dia. Ini adalah kelebihan. Saya kira kalau kita praktekkan dalam kegiatan pendidikan sekarang ini sangat cocok seperti itu, ya kan? Karena di antara yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi kalau kita punya anak didik ini, kecenderungan dari anak didik ini kemana, seperti itu. Kan yang menjadi persoalan sekarang adalah ya anak didik kita ini terlalu banyak diberikan materi-materi di sekolah, diberikan banyak materi yang terlalu banyak seperti itu, sampai dia tidak bisa memilih mana sebenarnya yang cocok, mana sebenarnya yang menjadi potensi bagi dia seperti itu. Maka beberapa orang kemudian memilih jalan pintasnya sekarang, ya kan? Banyak yang hanya mengajarkan materi pendidikan itu secukupnya saja. Setelah itu diberikan kebebasan oleh orang tua, oleh para pengajar untuk memilih apa yang menjadi kesukaan. Jadi tidak perlu kemudian memberikan semua materi, ya kan? Padahal kemudian di kemudian hari banyak materi yang tidak kita dapatkan, tidak kita pakai seperti itu. Tapi ini sebuah permasalahan barangkali ya perlu pembicaraan yang perlu sangat panjang barangkali. Tapi ini kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada sistem pengajian Azhar, salah satu kelebihannya adalah bahwa adanya, kalau kita sekarang saya ngomong bahasa Indonesia agak nih, bahasa Arabnya siar bahasa Arabnya bahasa Indonesia apa Pak? Publikasi atau diseminasi. Ya seperti itu. Ada namanya Merdeka Belajar. Barangkali teori ini cocok ya untuk Azhar ini, cocok seperti itu. Merdeka Belajar, dipersilahkan untuk memilih ilmu, memilih hal-hal yang sesuai dengan keinginan setiap anak didik kita seperti itu. Ya, walaupun di situ nanti ada kelemahan tadi seperti itu. Kemudian belum ada sistem ujian dan ijazah. Jadi dipersilahkan untuk mengikuti materi tanpa dibebankan untuk ujian. Jadi tidak dibebani untuk bahwa kita sekolah itu untuk ujian, untuk lulus ujian dan untuk mendapatkan ijazah pada waktu itu ya. Jadi ya keduanya bukan keharusan. Ketika orang mengikuti kegiatan ilmu di Azhar itu bukan menjadi keharusan bahwa setiap di akhir pertemuan, di akhir kemudian pengkajian kitab itu harus ada ujian dan kemudian harus mendapatkan ijazah. Itu waktu itu belum ada. Ya. Hanya diberikan jika ada permintaan dari murid. Tapi kalau memang ada yang mau, dipersilahkan. Sebagai bukti, ya, ujian itu sebagai bukti ingin menguji diri sendiri, menguji kemampuan bahwa saya tolong diuji. Ya, saya ingin membuktikan bahwa selama ini kegiatan saya mengikuti pengajaran ini memang saya bisa dapatkan manfaatnya dan saya mendapatkan ilmu yang memang saya dengar dan saya lihat seperti itu. Ya, juga tidak ada sistem
absensi atau daftar hadir. Tadi karena nah ini namanya merdeka belajar benar-benar ini kayaknya. Jadi dipilih silakan memilih ilmu yang disukai, kemudian tanpa kemudian embel-embel harus ujian, harus ijazah dan harus hadir, dengan kalau tidak hadir kemudian dilarang. Ya terlepas walaupun di sini ada sisi bagus dan sisi buruknya seperti itu. Tapi barangkali dalam beberapa hal ya kan, dalam kegiatan pengajaran hal ini bisa dipakai seperti itu walaupun tidak semuanya. Nah, masuk kepada masa Ayyubiyah, ya. Kemudian dari tadi kan Fatimiyah dia berafiliasi kepada mazhab Syiah, kemudian masuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, diantaranya adalah menguasai Mesir dan merubah mazhab negara yang dari Syiah kemudian menjadi Sunni seperti itu, ya kan? Tapi masalahnya adalah Azhar ini sudah sangat kuat seperti itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwa menjadi permasalahan adalah kalau Azhar ini tetap dibuka, gitu kan, maka pengalih dari madhab Syi'i kemudian madhab Sunni, ya kemudian ini akan terkendala. Makanya diantara kebijakan yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi adalah menutup sementara Al Azhar sebagai baik sebagai kegiatan sebagai kegiatan ibadah, gitu kan, ataupun kegiatan keilmuan. Tapi walaupun demikian, Salahuddin Ayyubi tidak secara brutal kemudian menutup tanpa memberikan solusi. Salahuddin Ayyubi kemudian memberikan solusi, salah satunya adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah sebagai ganti daripada kegiatan tadi keilmuan yang pernah ada di Damaskus. Dia memberikan sekolah, ya kan? Salah satunya sebagai solusi, ya kan? Yang kedua sebagai apa? Sebagai cara bagaimana menghentikan penyebaran mazhab Syiah ini kemudian berganti kepada mazhab Sunni seperti itu. Dan kemudian berhasil seperti itu. Maka terjadi kebangkitan keilmuan di Mesir pada pada masa Ayyubiyah ini sebagai kebangkitan kedua dikatakan. Yang pertama adalah tadi dengan adanya Azhar yang pertama kali, kemudian kebangkitan yang kedua terjadi pada masa Al-Ayyubiyah tadi. Ya, dengan beberapa pengajaran di sekolah-sekolah seperti itu. Walaupun demikian, ya kan? Nah, benar, Salahuddin Ayyubi memang benar bisa melakukan kegiatan pengajaran tadi di sekolah-sekolah. Terus bagaimana kondisi di Azhar? Azhar ini dikatakan sebagai posisinya masih sangat kuat di hati masyarakat Mesir pada waktu itu. Makanya saat itu kemudian Azhar itu posisinya ada sebagai janib ruhinya. Spiritualnya itu ada tetap melekat kepada Azhar walaupun kemudian secara pengajaran ya kan secara madhab kemudian berganti menjadi Sunni, ya walaupun pengaruh-pengaruhnya di kemudian hari memang pengaruh Syiah ini masih ada dalam kehidupan masyarakat secara umum, dalam cara beribadahnya, kan bukan secara ibadah, maksudnya secara rohani spiritualnya itu masih ada seperti itu. Dalam hal perayaan misalnya, kalau Syiah ada perayaan misalnya perayaan Maulid Nabi atau perayaan dan sebagainya itu ditandai dengan misalnya ada makanan-makanan yang disediakan seperti itu. Pengaruh dari perayaan itu masih ada makanan. Misalnya kalau perayaannya itu adalah perayaan yang bersifatnya gembira, kelahiran Nabi, ya kan? Itu maka ada kue-kuehnya itu warnanya putih seperti itu. Warnanya putih dan rasanya manis seperti itu. Kemudian kalau ada dulu misalkan kematian Hasan dan Hussein, ya kan? Maka kuehnya adalah yang sifatnya bukan putih, mungkin hitam atau merah atau apa seperti itu. Ya, dan itu sampai sekarang masih ada, ya. Ketika di Mesir itu perayaan Maulid sampai sekarang kue-kuehnya misalnya rasanya masih manis seperti putih, seperti masih ada seperti itu. Jadi janibul hayya tetap ada, gitu, walaupun tidak begitu kuat seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan pada masa Ayyubiyah ini pengajarannya dilakukan ya kan masih sama, dia dilakukan kepada para peserta didik, tapi hari ini sekarang diberikan keleluasaan oleh pengajarnya diberikan keleluasaan untuk mengarang buku tersendiri. Jadi bukan mengkaji kitab klasik ya kan yang dikarang oleh ulama terdahulu seperti itu, tetapi dipersilahkan untuk membuat buku tersendiri kemudian diajarkan kepada para siswa seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa pada waktu itu juga Azhar sudah mulai
menerima mahasiswa asing. Ini terjadi pada masa setelahnya seperti itu, pada masa sampai kepada dinasti Mamalik seperti itu. Ya, jadi pada dinasti Mamalik itu pengajaran itu tidak diserahkan langsung kepada guru, ya, tetapi ada namanya asistensi. Kalau sekarang mungkin asdos, ya, ada asisten dosennya, ya, itu sudah ada pada masa Mamalik melalui pengajaran di Azhar. Jadi asisten dosen, asisten syekhnya ini adalah membacakan buku, ya kan, membacakan buku di dalam beberapa waktu, kemudian juga bisa mensyarah, tetapi juga syekhnya hadir di sampingnya, mengawasi, ya kan, atau memberikan komentar, ya kan, menambahkan dan mengurangi dan sebagainya. Sudah ada. Nah, pada waktu dinasti Mamalik ini juga terjadi perubahan yang sangat besar di Mesir, ya kan, karena dikatakan bahwa kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan itu ada pada pada dinasti Mamalik, ya. Di antaranya ditandai dengan beberapa ulama yang muncul pada waktu itu, ya. Tadi saya kan pada seperti ulama Izzuddin Abdus Salam tadi, Al-Aiz Abdus Salam. Al-Aiz Ibnu Salam yang disebut sebagai tadi sultan ulama itu juga ada pada dinasti Mamalik. Ada kemudian Ibnu Hisham yang terkenal dengan sirah nabawiyah, kemudian juga di bidang bahasa juga ada pada dinasti Mamalik. Ada Imam Suyuti juga, ya kan, ada Ibnu Hajar Asqalani, ya kan, pensyarah kitab syarah Imam Bukhari, Sahih Bukhari juga ada pada dinasti Mamalik tadi. Kemudian tadi saya katakan kegiatan pengajaran tidak hanya terpusat pada guru, tetapi melibatkan murid dengan sistem tadi adanya asistensi di pengajaran itu. Nah, oke, ini secara umum tadi sejarah bagaimana pengajaran Azhar. Walaupun sekarang Azhar lebih telah berubah sangat jauh seperti itu. Jauh maksudnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan gitu. Terutama ketika Mesir, ya kan, pada kepemimpinan Muhammad Ali Pasha itu menggaungkan bagaimana modernisasi pendidikan seperti itu. Walaupun pada waktu itu terjadi ada konflik antara Azhar dengan pemerintah. Maksudnya adalah kenapa? Karena waktu itu Muhammad Ali Pasha ini ingin menyingkirkan peran Azhar dalam masyarakat Mesir. Beliau berusaha karena kritik beliau tadi, beberapa kritik beliau terhadap pengajaran Azhar tadi, karena beberapa masyayikh dulu itu tidak menerima ilmu-ilmu lain, ya kan, ilmu lain itu diajarkan di Azhar seperti itu, masih belum terbuka, maka dianggap bahwa Azhar ini menghambat kemajuan, kata Muhammad Ali Pasha seperti itu. Makanya berusaha untuk menyingkirkan Azhar, ya kan, berusaha memberikan modernisasi dengan mengirimkan orang-orang ke barat untuk belajar ke barat, untuk menggantikan nanti pulang ke Mesir, kemudian menggantikan peran Azhar. Tetapi waktu itu kesulitan. Kenapa? Karena Azhar itu perannya sudah sangat besar waktu itu, ya. Dikatakan walaupun di situ sudah pengajaran ilmu pengetahuan di situ sudah ada, gitu kan. Selain daripada ilmu agama, ya kan, ilmu lain sudah ada, ilmu bahasa asing sudah ada, kemudian kedokteran dan sebagainya sudah ada, gitu. Tapi memang terjadi beberapa perbedaan pendapat barangkali, sampai kemudian tadi presiden atau pemimpin dari Ali Pasha ini ingin berusaha menjauhkan Azhar dari peran pendidikan di Mesir, walaupun tidak bisa. Kenapa? Karena ribuan orang, ya kan, jutaan orang telah lulus dari Al Azhar ini. Maka Ali Pasha diantaranya adalah dia tidak bisa lepas dari pengajaran di sekolah-sekolah seperti itu. Dia tidak lepas dari para lulusan Azhar, baik di bidang agama ataupun di bidang umum seperti itu. Maka ini menjadi dilema, dikatakan seperti itu. Ya. Dan pada saatnya kemudian terjadi modernisasi di Azhar, ya kan, yang paling terkenal di dalam sejarah itu sebenarnya pada undang-undang atau modernisasi itu dimulai yang paling signifikan itu pada tahun 1961 seperti itu. Di situ beberapa kegiatan pengajaran dirubah, kurikulum juga dirubah, sehingga Azhar itu menjadi modern, tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu yang lain, ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung seperti itu. Ini baru di bidang pengajaran di skala universitas. Belum ketika kita bicara tentang pengajaran Azhar di marhala sebelum universitas itu juga sangat banyak sekali, ribuan sekolah, atau ada ribuan sekolah Azhar ini
ini menjadi apa namanya, menjadi tulang punggung, ya, tulang punggung daripada pendidikan di Mesir seperti itu. Nah, barangkali ini secara singkat saja saya ingin menggarisbawahi terkait dengan peran Azhar ini di dunia internasional, ya. Di antara menjadi ciri dari Al-Azhar itu adalah bahwa Al-Azhar itu menjadi kiblat ilmu tadi dengan menerima ribuan orang untuk belajar di sana dengan gratis seperti itu. Gratis, ya. Kalaupun tidak gratis ya bayarnya tidak mahal lah. Tidak mahal seperti pendidikan di negara-negara lain barangkali seperti itu. Waktunya berapa menit lagi, Pak Tolha? Masih ada sekitar 20 menit. 20 menit lagi ya. Oke. Ya, kita akan diskusi. Ya, nanti untuk 25 menit terakhir untuk tanya jawab. Oke, boleh, Pak. Okay. Oke, nah, judul di sini Al-Azhar sebagai jembatan penghubung Indonesia Mesir. Saya hanya mengambil satu negara saja di Indonesia seperti itu. Jadi di Mesir sebagai di Azhar ini ada sekitar 40.000 mahasiswa asing tersebar di antara 120 negara, dari 120 negara itu. Nah, di antara tadi fungsi dari Azhar tadi, di antara kedudukan Azhar bagi masyarakat Indonesia sendiri adalah bahwa Azhar ini sebagai jembatan penghubung antara hubungan Indonesia dengan Mesir. Tadi saya katakan bahwa ketika orang Indonesia berbicara tentang Mesir, maka yang terbayang di benak mereka, di pikiran mereka adalah tentang Azhar. Ada mungkin tentang piramid, tentang Fir'aun dan sebagainya, tetapi Azhar masih menjadi tema utama ketika kita baca bicara tentang Mesir. Nah, di antara hal yang menjadi fungsi atau namanya kedudukan Azhar bagi orang Indonesia adalah adanya bahwa Azhar ini mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir. Itu. Di antaranya adalah beberapa hal dilakukan oleh Azhar, penghargaan untuk ulama Indonesia. Ya, caranya bagaimana Azhar sebagai penghubungnya, sebagai penghubung antara Mesir dan Indonesia adalah dengan melakukan beberapa penghargaan takrim lil ulama al-Indonesiyin. Itu. Di antaranya pernah dilakukan adalah ada Rahmah Yunisia sebagai salah satu tokoh pendidikan kan di Indonesia yang disebut sebagai orang sukses mendirikan perguruan diniyah putri di Sumatera Barat. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pendirian kampus putri di Azhar ini itu katanya terilham, ya kan, berdasarkan pengalaman yang diraih yang dikerjakan oleh Rahmah Yunisia. Walaupun ini perlu ditakkit lagi kemudian dicari kebenarannya seperti itu. Tapi dalam beberapa sering disebutkan bahwa adanya kuliah banat, ya, kuliah universitas khusus untuk perempuan itu diantaranya adalah idenya adalah ini oleh Rahmah Yunisia ini, karena pernah datang ke Indonesia, kemudian diberikan gelar namanya Syaikhah oleh Al-Azhar pada waktu itu. Kemudian ada Buya Hamka juga mendapat gelar doktor kehormatan di Universitas Al-Azhar juga pada tahun 1958. Kemudian ada Idam Khalid. Idam Khalid adalah salah satu tokoh NU, ya kan, dan salah satu orang yang ikut dalam kegiatan kemerdekaan Indonesia, ya kan, 1959, ya, wakil menteri pada waktu itu dikatakan, yang juga diberikan kontribusi penghargaan oleh Al-Azhar seperti itu. Kemudian cara lain adalah beberapa masyayikh atau Syekh Azhar itu pernah berkunjung ke Indonesia. Bukti bahwa dekatnya orang Azhar itu dengan Indonesia adalah masyayikh atau syekhnya itu mau datang ke Indonesia. Karena barangkali untuk meluangkan waktu datang ke sebuah negara itu tidak mudah, ya kan? Ya, pandang bahwa Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ya kan? Potensinya sangat banyak, potensinya sangat besar, seperti itu. Maka tidak ada cara lain bagaimana Azhar ini harus mengambil kedudukan yang yang penting di dalam di Indonesia seperti itu. Ya kan? Ada ini daftarnya, ya kan, dari mulai Syekh Mahmud Saltud, kemudian Muhammad Al-Afham, sampai kemudian Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang masih menjadi Syekh Azhar juga pernah berkunjung ke Indonesia, ya, seperti itu. Nah, kemudian di antara peran Azhar bagi masyarakat Indonesia adalah ya, adanya mahasiswa Indonesia yang belajar di Azhar. Ini juga menjadi jembatan bagaimana nanti
pengaruh ya. Lulusan-lulusan Azhar ini juga menjadi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia tentu saja. Seperti itu. Dalam kita tidak bisa mungkin bahwa dalam sejarah banyak sekali mahasiswa Indonesia yang pergi ke Indonesia, kemudian ketika kita pulang bagaimana memberikan pengaruh dampak yang sangat besar terhadap masyarakat pendidikan di Indonesia terkait konsep modernisasi, ya kan, konsep wasatiyah seperti itu juga salah satunya adalah pengaruhnya dari Azhar seperti itu. Ya, ada generasi awal Azhar, kemudian ada pengaruh pembaharuan dan nasionalis kebangsaan kepada mahasiswa Indonesia. Di antaranya adalah kegiatan percetakan karya ulama Indonesia di Mesir seperti itu. Ini ada beberapa 3 poin ini. Ini sejarahnya bagaimana mahasiswa asing di Azhar mulai pada tahun 1963 secara umum ya, ini mahasiswa dari seluruh negara seperti itu. Ya. Kemudian fase kedua pada tahun 1972 atau 1973 yang awalnya hanya berapa tadi 891 ya kan, meningkat menjadi 4.000, kemudian menjadi 2.000 turun ya kan. Karena ada perang waktu itu, ada perang konflik antara Mesir dengan Israel seperti itu. Kemudian pada tahun 1978 1986 ya kan terjadi ada struktural, ada naik, ada turun seperti itu. Nah, ada juga penurunan karena waktu pada rentan 1978 1986 juga beberapa negara di Timur Tengah ya kan, karena pada waktu itu mahasiswa asing terbesar yang berada di Azhar itu adalah dari mahasiswa Timur Tengah. Tapi begitu beberapa negara membuka universitas, maka jumlah mahasiswa asing di Mesir juga sedikit berkurang. Ini barangkali nanti bisa dibaca, nanti saya akan kirim ininya ke Pak Tolha, insyaallah bisa dipelajari. Catatan khusus di sini ada catatan bahwa Malaysia sampai sekarang ini menempati urutan pertama pada jumlah mahasiswa asing di Al-Azhar di benua Asia. Ini catatan tahun 2017. Walaupun untuk sekarang kebijakan pemerintah Malaysia itu banyak mengalihkan mahasiswa asingnya ke Yordan, seperti itu. Tidak ke mana? Ke Mesir. Ya beberapa hal lah, karena kondisi keamanan dan sebagainya. Ya kan di Mesir sampai sekarang kemudian ada beberapa pertimbangan terkait dengan isu keamanan, isu tentang sebagainya. Karena beberapa mahasiswa Malaysia ini juga mengalami kendala di dalam kegiatan pembelajaran di sini. Seperti itu, banyak sekali tantangannya. Ya, di antaranya kemudian ada Indonesia menempati urutan kedua 18%, seperti itu. Sampai sekarang jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 7.000 sampai 8.000 orang di Mesir. Waktu saya datang masih sekitar 4.000 ya, sekarang sudah. Karena sekarang penerimaannya lebih banyak gitu. Nah, bagaimana sejarah mahasiswa Indonesia di Mesir? Ini sangat saya ingin menyebutkan secara singkat saja. Jadi bagaimana kemudian ada pertalian antara kontak antara Indonesia dengan Azhar pada awalnya itu. Ya. Pada awalnya adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan pengiriman mahasiswa Indonesia di Azhar pertama kali adalah ketika ada orang Indonesia yang pergi haji ke Mekah gitu. Disitulah kemudian ada interaksi awal ya, antara orang Indonesia dengan Al-Azhar. Kenapa? Karena waktu itu beberapa masyayikh, beberapa syekh Al-Azhar itu mau mengajar di serambi-serambi Masjidil Haram seperti itu. Jadi ketika dulu ada kegiatan pengajaran di masjid-masjid, saya sampaikan kemarin tadi mengatakan bahwa masjid ini dulu sebagai simbol utama, sebagai lembaga utama pengajaran. Nah, di Mekah pun seperti itu. Dan di antara pengajarnya adalah orang-orang yang datang dari Azhar. Kemudian orang Indonesia datang ke sana, ya kan, berguru, ya kan, sampai ketahui bahwa oh ternyata mereka dari Azhar. Baru setelah itu mereka tidak lagi datang ke Mekah gitu, mereka datang langsung ke Mesir untuk belajar seperti itu. Jadi ada yang setelah haji itu kemudian menetap di sana, ya kan, kemudian ke Mesir. Ada yang kemudian memang datang khusus dari Indonesia langsung ke Mesir seperti itu.
Dalam catatan sejarah, orang pertama kali datang ke Mesir atau ke Azhar adalah namanya Abdul Manan Dipo Manggolo. Ada yang pernah dengar? Kemudian salah satu silsilahnya adalah nanti pesantren Tremas ya, Pak Tolha ini yang sangat barangkali dikenal. Saya tidak Yes. mengkaji Ya. urutan-urutan begitu, Pak. Kemudian sumber lain mengatakan bahwa orang pertama kali yang belajar azan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh An-Nawawi. Ini juga tapi yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat pertama gitu. Bagaimana sistemnya? Sistem pertama mereka harus tinggal di ruwak, ruwak namanya. Ruwak ini adalah seperti tempat tinggal bagi bagi orang-orang yang belajar di Azhar. Baik orang Mesir sendiri atau orang yang datang di luar Mesir. Seperti asrama lah, kita sampaikan sekarang seperti asrama. Ya, ini pada tahun 1867. Ya, terdapat 12 atau 13 orang Indonesia yang sudah belajar di Azhar dan tinggal di ruwak namanya ruwak Jawi. Kenapa disebut ruwak Jawi? Apakah karena di sana adalah orang-orang Jawa dan sebagainya? Tidak. Jadi dulu dikenal bahwa orang-orang yang datang dari, kita kan belum mengenal misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, disebutnya katakanlah Nusantara seperti itu. Jadi orang-orang yang datang dari mana? Dari hal-hal yang berasal dari mana? Dari Indonesia, Malaysia, atau dari bagian Asia Tenggara itu dikatakan sebagai daerah Jawa. Baik itu makanan Jawa, bahasa Jawa seperti itu. Bukan lagi bahasa Indonesia dan sebagainya. Kenapa? Karena waktu awal-awal dulu mereka menyatu. Baik dari Singapura, dari Jawa, kemudian dari Brunei dan sebagainya, itu tinggal dalam satu atap, disebut sebagai orang Jawa. Jawa bukan berarti suku, tapi Jawa sebagai penamaan sebuah wilayah tadi, seperti itu. Ya, maka disebut di sini sebagai ruwak Jawi, seperti itu. Jumlah ini diketahui dari jumlah makanan. Kalau orang sini makanan utamanya adalah namanya ish, ada roti nomor roti ish namanya. Bukan nasi, tapi roti yang disebut dengan ish. Ya, jumlahnya ada 12 atau dari situ diketahui. Nah, di antara hal lain menjadi pengaruh dari Azhar di Indonesia adalah adanya pengaruh gerakan pembaharuan dan nasionalisme kebangsaan kepada mahasiswa Indonesia. Ya kan? Yang dimulai dari gerakan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu. Ya. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa pada waktu itu, ya kan, pada abad ke-19 di mana negara-negara Islam berada pada jajahan negara-negara Eropa, ya kan? Mesir di bawah kerajaan Inggris dan Prancis, Indonesia di Belanda, dan kemudian Maroko juga dan sebagainya. Di antaranya ini juga melahirkan semangat nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Karena merasa satu pemikiran, ya. Di sana dijajah, di Indonesia juga dijajah dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah kegiatan pembaruan tadi yang dikritik juga oleh di sini adalah terkait dengan pengajaran juga. Pengajaran di beberapa negara, terutama juga di Mesir seperti itu. Ya, dia katakan bahwa ya pengajarannya masih belum membuka diri dari ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Itu juga. Dan di antara yang lain juga tadi ada semangat, ada rasa kebersamaan. Kenapa? Karena merasa sama-sama menjadi wilayah yang terjajah oleh bangsa Eropa seperti itu. Nah, ini juga di antara catatan gerakan nasionalisme di Mesir yang dibawa oleh oleh Mustafa Kamal, ya, seperti itu. Munculnya gerakan pembaruan dan kebangkitan Mesir menjadi pendorong kedatangan pelajar ke Mesir. Selain mereka berniat menuntut ilmu, tidak sedikit mereka juga datang secara khusus ingin belajar langsung. Ini zaman dulu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Kalaulah misalkan orang Indonesia datang ke Mesir hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada waktu itu, ya, karena pada waktu itu dalam kondisi tadi sama-sama terjajah, maka bukan menjadi sebab utama. Kenapa? Waktu itu madhab Syafi'i juga menjadi madhab resmi di mana tersebar juga di Mekah seperti itu.
Dan pengajarannya kalau tadi sampaikan bahwa di masjid-masjid dulu, di Masjid Makkah Roma juga orang-orang Azhar juga banyak yang mengajar di sana. Kalaulah kemudian mereka hanya ingin sekedar orang-orang Indonesia pada waktu itu menuntut ilmu ke mana, ke Azhar, kalau hanya ingin niatnya adalah ilmu, maka dia juga bisa ke Mekah seperti itu. Tetapi ternyata dalam sejarahnya orang-orang yang belajar di Mekah, ya kan, kemudian dia tetap ingin belajar ke Mesir. Kenapa? Di antaranya adalah belajar tentang pembaharuan terhadap tajdid, pembaharuan dalam berbagai hal seperti itu. Yang tidak ada pengajaran waktu itu di Mekah. Yang tokoh-tokohnya hanya ada di Mesir tadi. Ada apa namanya digawangi oleh tadi, termasuk apa Mustafa Kamal, kemudian Jamal Al-Afghani seperti itu. Ya. Yang ini secara pemikiran nanti juga mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, sistem apa namanya pembaharuan yang ada di Indonesia, yang kemudian melahirkan bagaimana semangat apa nasionalisme yang ada di Indonesia. Jadi mereka datang ke Mesir bukan hanya ingin belajar, ya kan? Karena secara madhab di Mesir dengan di madhab di Mekah itu sama. Kalaupun mau belajar ya udah ke Mekah saja cukup, haji kemudian ke Mekah, kemudian pulang ke Indonesia seperti itu. Walaupun beberapa orang tetap seperti mengambil seperti itu, hanya ingin belajar menuntut ilmu, kemudian tetap menetap di Mekah, kemudian setelah selesai dan mendapat ilmu, kemudian pulang ke Indonesia. Tapi beberapa orang lain ingin tetap pergi ke Mesir dalam rangka tadi, bagaimana belajar tentang apa namanya kegiatan pembaharuan dan gerakan nasionalisme kebangsaan. Di antara ini, ya, nanti ada melahirkan organisasi apa namanya perjuangan yang ini melahirkan nanti di antara orang Indonesia yang belajar Mesir pada waktu fase kemerdekaan itu, di antara mereka tidak hanya mereka belajar, tetapi juga membantu dalam kegiatan perjuangan apa namanya Indonesia, meraih kemerdekaan Indonesia. Maka hasilnya diantaranya adalah yaitu ada pengakuan dari negara Arab yang digawang, yang diketuai oleh Mesir untuk melakukan untuk mengakui Mesir, untuk mengakui negara Indonesia sebagai negara merdeka. Salah satunya adalah peran daripada mahasiswa yang ada di Indonesia. Selain mereka belajar, tapi mereka juga memberikan kontribusi kepada negara, kontribusi kepada Indonesia, ya, dalam rangka bagaimana Indonesia menjadi negara yang sejajar, negara yang bebas, yang terlepas dari penjajahan, ya. Itu jadi ini menjadi apa namanya perhatian juga. Ini juga melalui perjuangan melalui organisasi mahasiswa seperti itu tadi. Jadi ketika apa namanya di Indonesia sedang sibuk dengan kegiatan kemerdekaan, ya, persiapan untuk bagaimana membentuk negara gitu. Di Mesir pun melalui mahasiswanya juga sama-sama berkontribusi. Begitu juga melalui melalui media, ya. Jadi bahasa Indonesia di sini juga dipakai, ya kan? Dipakai dalam beberapa literatur di Mesir, baik itu mulai dari majalah, ya kan? Kalau kita lihat di sini kalimat seruan Azhar, jadi bahasanya adalah bahasa Pegon, bahasa Arab, bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Arab seperti itu. Ini juga dipakai di Indonesia. Jadi bahasanya bahasa Jawa, walaupun berada jauh dari Indonesia, tetapi mahasiswa Indonesia dengan semangat nasionalisme tetap menjaga bahasa Indonesia. Karena berbicara dengan bahasa Indonesia, walaupun mereka kesehariannya hidup di lingkungan Arab seperti itu, tapi bagaimana nasionalisme tetap ada, baik dengan berbicara, dengan menulis menulis beberapa literatur dalam bahasa Indonesia, dengan tetap tadi menggabungkan antara Arab dan Indonesia, ya, seperti itu. Jadi ini korannya adalah berbahasa Indonesia, tetapi tulisannya adalah tulisan Jawi atau tulisan dengan huruf Arab seperti itu. Ini masih sama, ya kan? Barangkali itu saja barangkali Pak Tolha yang bisa saya sampaikan. Ini masih banyak, tetapi mungkin bisa dibaca secara khusus nanti karena terkait dengan keterbatasan waktu. Kadang-kadang kalau ada diskusi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditambahkan. Mungkin demikian. Bisa ditambahkan misalnya yang menurut Ustadz Mufid, kira-kira keunikan dan keunggulan pendidikan di Mesir itu seperti apa kira-kira, Pak
sama. Secara umum ya. Nggih. Iya, apa namanya? Tadi kalau kita bicara tentang Azhar ini sebagai simbol pendidikan di Mesir seperti itu. Walaupun di sini sistem pendidikan tidak kurang lebih sama dengan di Indonesia. Kenapa? Ada istilahnya di situ ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Kalau di Indonesia mungkin ada apa? Ada pendidikan agama yang di bawah Kementerian Agama, kan? Kemudian ada pendidikan umum di bawah Kemendikbud, seperti itu. Secara umum bagiannya sama seperti itu. Oh gitu. Namun apa yang menjadi luar biasa tadi, karena pendidikan di Mesir ini termasuk pendidikan yang apa namanya biayanya termasuk pendidikan di sini sangat murah seperti itu. Jadi sangat murah, terutama pendidikan kalau kita lihat apa namanya sekolah-sekolah yang ada di dalam naungan Azhar seperti itu. Mulai dari SD-nya sampai apa namanya SMA sampai kemudian universitasnya termasuk apa namanya dalam kategori yang sangat murah seperti itu. Jadi saya katakan tidak ada namanya komersial apa namanya dalam dunia pendidikan di Mesir ini sangat tidak. Ya ada tetapi sangat jarang seperti itu. Walaupun di situ ada juga beberapa sekolah Azhar yang sekolah khusus seperti itu yang harus membayar dengan biaya yang mahal, tapi itu bukan menjadi sebuah tujuan seperti itu. Bukan menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena Azhar ini dikenal sebagai peran Azhar di masyarakat Mesir ini sangat tinggi, sangat besar seperti itu. Ya. Jadi biaya pendidikan di Mesir itu termasuk sangat murah seperti itu. Kalau yang pendidikan swastanya seperti apa? Apakah atau mungkin ada lembaga pendidikan swasta kemudian kira-kira seperti apa misalnya komparasi ya, ada tetap biayanya misalnya? Ya, kalau untuk orang Mesir sendiri, baik itu di swasta atau di sekolah agama atau di sekolah umum baik swasta ataupun yang negeri, itu juga biayanya termasuk masih murah seperti itu. Jadi sedangkan kalau orang asing, memang orang asing baru biayanya sangat mahal. Di kuliah saya misalkan di Azhar, untuk mahasiswa asing saya kuliah di kuliah pendidikan. Kuliah pendidikan ini termasuk kuliah profesi, katakanlah seperti itu. Kenapa? Kuliah profesi ini adalah sebenarnya kuliah ini dikhususkan untuk mahasiswa Mesir seperti itu. Yang dibuka beasiswa untuk mahasiswa asing secara menyeluruh itu adalah kuliah-kuliah yang sifatnya mempelajari tentang ilmu agama, disebut kuliah adab itu. Jadi di Azhar ada kuliah adab namanya, yang di situ ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah lughah, itu namanya kuliah adab. Ada namanya kuliah nadhari. Kuliah nadhari seperti kuliah tarbiyah, ya kan, kuliah bahasa dan terjemah, itu kuliah namanya nadhari, teori sudah. Kemudian ada kuliah al-amali yang sifatnya praktek. Ya, secara umum itu dibagi tiga itu. Yang amal ini contohnya kuliah kedokteran, kemudian teknik, ya kan, ada kuliah dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori yang ketiga. Nah, kategori yang pertama ini yang kuliah adab ini memang Mesir atau Azhar secara khusus memberikan beasiswa khusus, beasiswa ya besar lah, sehingga biayanya pun sangat murah gitu. Kita setahun itu hanya membayar mungkin sekitar 200.000 saja satu tahun itu. Satu tahun itu 200.000 saja. Kemudian kalau yang kuliah nadhari seperti yang saya ambil ini baru kalau untuk mahasiswa asing ini sangat mahal. Saya harus membayar misalnya kalau tanpa beasiswa itu sekitar 1.500 pound sterling. Itu berapa? Kalau di S2 1.500 pound sterling. Tahun pertama, tahun kedua sekitar 2.000 ke atas itu. Kalau tidak beasiswa. Tapi kalau beasiswa, saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa Azhar dan saya tidak melihat sepeser pun dari 30 juta, sekitar 30 juta itu saya tidak membayar. Kalau di kedokteran juga seperti itu, ya biayanya lebih mahal lagi, tetapi ada kesempatan beasiswa maka biayanya lebih murah gitu. Dan sistemnya sama, baik itu di Azhar ataupun di universitas yang lain seperti itu. Jadi harus kalau tidak ingin membayar dengan mahal, maka dia harus mendapatkan beasiswa. Rusum sifatnya rusum nasional, itu sama. Baik rusum mana biaya kuliahnya secara nasional sama, baik di Azhar kemudian di
di kuliah universitas yang lain ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mufid. Mungkin seperti bisa dilihat di kolom chat, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Barangkali bisa direspon. Apa yang pertama? Yang tentang apa betul bahwa profesi guru di Mesir itu tidak terlalu diminati, misal. Oke. Apa yang menjadi penyebab Mesir kekurangan guru dalam bidang seni, pertanian? Oh ya, saya tidak mengiyakan secara umum pertanyaan ini dan tidak menolak. Kenapa? Kalau kita bicara tentang seni di Mesir, ini justru barangkali tidak kalah dengan di Indonesia seperti itu. Ya, kalau kita ingin lihat bahwa pusat-pusat kebudayaan dari seluruh negara yang besar dan yang banyak itu ada di Mesir juga. Di Mesir itu kalau kita mau mencari misalnya pusat-pusat kebudayaan dari seluruh negara itu juga ada. Selain juga Mesir juga punya pusat kebudayaan. Ya. Pusat kebudayaan walaupun mungkin secara ya memang beda, barangkali Indonesia dengan berapa 250 juta dengan 300 suku dan bahasa mungkin lebih banyak mempunyai kebudayaannya lebih luas seperti itu dibanding dengan Mesir, tapi tidak mengatakan bahwa pusat-pusat kebudayaan di Mesir juga sangat besar juga seperti itu. Ya memang beda lah dengan Indonesia dengan berbagai komunitas yang sangat besar seperti itu. Pertanian, kalau kita bicara tentang pertanian di Mesir ini potensi pertanian sangat besar. Potensi pertanian sangat besar seperti itu. Dan kalau hasil dari pertanian ini banyak juga diekspor ke beberapa negara. Utamanya mungkin negara-negara Timur Tengah ya. Walaupun mungkin saya tidak tahu untuk negara-negara lain seperti itu. Indonesia sekarang termasuk pengimpor kurma. Kalau kita lihat kurma muda, saya kira sekarang kurma muda yang ada di Indonesia itu termasuk yang terbesar dari Mesir seperti itu. Pertanian sangat menjadi menjadi perhatian yang sangat besar di Mesir. Waktu itu ada pada zaman Presiden Jamal Abdul Nasir, ya sahabatnya Soekarno, di antara kebijakan negaranya adalah 3 hal yang yang diperhatikan, ya diantaranya adalah pertanian dengan pendidikan. Jadi zaman Abdul Nasir ini yang menjadi fokus kegiatan untuk kegiatan pembangunan atau negara ini difokuskan pada pertanian dan pendidikan seperti itu. Jadi kalau menjadi guru saya kira masalahnya sama dengan di Indonesia sepertinya. Guru itu adalah profesi yang bukan menjadi ada orang berniat guru kemudian menjadi orang kaya gitu. Bukan seperti itu. Saya kira kalau mau menjadi orang kaya jadi pengusaha seperti itu. Ya guru itu adalah panggilan. Saya kira profesi guru, profesi pengajar itu adalah panggilan. Seperti itu saya kira. Sehingga tidak bisa diukur bahwa saya ingin menjadi guru, saya tidak menjadi guru, profesi ini tidak, karena benar profesi itu profesi panggilan yang tidak bisa dikaitkan dengan sifatnya materi, saya kira. Ya, masalahnya barangkali di Indonesia sama seperti itu. Ya, guru itu adalah sebagai profesi panggilan yang ya terlepas dari berbagai hal, ya, berbagai hal yang lika-liku menjadi seorang guru, ya, menjadi guru itu, tapi tidak menjadi sebab bahwa kemudian orang ingin menjadi guru atau tidak. Ya, karena guru adalah sebuah profesi yang ya mulia seperti itu, perlu dukungan. Kalau dalam pemerintah perlu menjadi dukungan, kalau dalam pemerintah mungkin perlu dukungan oleh pemerintah seperti itu. Kalau misalnya
katakanlah misalnya dari sisi apresiasi atau kompensasi finansial untuk guru gitu di Mesir seperti apa, Pak Mufid misalnya? Misalnya dibandingkan dengan gaji guru dibandingkan dengan profesi lain misalnya. Ya, kalau sebenarnya banyak yang sebelum terjadinya revolusi di Mesir, profesi guru ini termasuk yang banyak diminati, kata seperti itu. Okay. Ya, kenapa? Ya karena kondisi ekonomi waktu itu stabil, gaji guru itu UMR-nya masih termasuk tinggi. Karena nilai dari pertukaran, nilai kurs dari mata uang Mesir waktu itu tinggi seperti itu. Termasuk dosen ya, dosen itu termasuk profesi yang sangat diminati dalam hal terkait dengan gaji. Mungkin pada waktu sebelum revolusi ya dalam hitungan mata uang itu sangat banyak, cukup lah katakan seperti itu. Tetapi tentu kondisinya berubah ketika nilai mata uang Mesir kemudian turun seperti itu kan. Sedangkan terkait dengan gaji barangkali kalau kita bicara tentang itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibanding kemudian beberapa kebutuhan sekarang, kenaikan harga dan sebagainya. Sangat sangat berbeda dengan yang dulu seperti itu. Itu bedanya ya sebenarnya. Oke. Kemudian apalagi ada tentang pendidikan umum dan juga misalnya non Muslim. Selama di Mesir dikenal dengan pendidikan Islami dan sejarah Islam, adakah dan lain yang belum? Atau boleh Pak Tolha untuk mengundah ini yang menjadi prioritas pertanyaan barangkali? Ya, misalnya begini, apakah misalnya Islam, karena Mesir dikenal sebagai negara Islam misalnya, terus pendidikan agama di lembaga pendidikan itu seperti apa? Ketika misalnya katakanlah misalnya Islam dianggap sebagai agama resmi, terus kemudian bagaimana dengan pendidikan agama lain di lembaga pendidikan di sekolah misalnya? Iya, kurang lebih sama tadi karena Mesir ini adalah negara yang terbuka, barangkali negara demokrasi, ya kan, memberikan kebijakan, memberikan ruang bagi penduduknya, ya kan, untuk untuk melakukan kegiatan yang dijamin oleh undang-undang seperti itu. Termasuk adalah dalam hal tadi kegiatan pendidikan. Jadi tidak ada larangan, saya kira tidak ada larangan kalau yang non Muslim maka dia pilihannya adalah memilih sekolah-sekolah yang umum seperti itu. Baik sekolah umum ini adalah yang resmi oleh pemerintah, ya kan? Atau juga banyak juga sekolah-sekolah yang di bawah lembaga-lembaga misalkan lembaga-lembaga non Muslim. Yang terbesar di sini misalkan Masehi Kristen seperti itu. Banyak juga lembaga-lembaga yang dibuka oleh lembaga-lembaga Kristen seperti itu yang di bidang pendidikan seperti itu. Jadi juga diberikan ruang karena negara Mesir adalah negara demokrasi yang memberikan ruang bagi semua agama untuk melakukan kegiatan termasuk kegiatan di bidang pendidikan. Dan saya kira di Mesir menjadi contoh toleransi yang sangat kental seperti itu. Baik itu dari pihak Muslim ataupun non Muslimnya seperti itu. Ya, jadi tidak menjadi penghalang dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya tentang kira-kira yang membuat Mesir kemudian bisa menerapkan pendidikan murah itu seperti apa, Pak Mufid? Apa faktornya misalnya? Ya, kalau di Azhar sendiri karena wakaf adanya bidang wakaf di mana di wakaf di Azhar ini sangat besar sehingga bisa menekan biaya pendidikan di Mesir ini khusus Azhar seperti itu. Kalau yang untuk sekolah swasta, saya kira itu adalah bagian dari undang-undang, ya kan, yang membatasi bagaimana atau tidak menjadikan sekolah itu sebagai ruang untuk bisnis barangkali seperti itu. Dan undang-undang memang mengatur biaya kuliah itu
yang sangat murah seperti itu. Jadi undang-undang atau pemerintah yang mengatur sendiri semua hal-hal yang kaitan dengan Pendidikan. biaya kuliah. Jadi bukan masing-masing universitas yang menentukan berapa besaran dan sebagainya. Tapi ada batas tinggi dan batas rendahnya itu diatur oleh undang-undang pendidikan di Mesir seperti itu. Kalau khusus Azhar sendiri, karena Azhar ini banyak badan wakaf ya yang bisa membantu dalam menekan biaya pendidikan di Mesir. Khususnya adalah pendidikan yang sifatnya pendidikan agama seperti itu. Adapun tadi saya sampaikan bahwa untuk pendidikan sifatnya profesi memang ada perbedaan, walaupun untuk kalangan Mesir sendiri sangat murah. Saya lihat itu di kawan saya membayar untuk di S2 itu dalam 1 tahun itu hanya 1 juta berapa itu, 1 juta berapa 1 tahun. Kalau dirupiahkan itu, Pak. Dirupiahkan sekitar 1 juta atau bahkan kurang dari 1.500.000 atau kurang dari 1.500.000 1 tahun untuk kegiatan pendidikan di S2. Saya kira di Indonesia masih sangat jauh ya, di Indonesia biayanya sangat besar. Bukan di S2, di pendidik doktoral yang sekarang saya lihat saya kwitansinya itu sangat murah. Ya, sekitar kalau S2 itu kita 1.500, bahkan mahasiswa asing pun seperti itu 1.500 di Azhar ya, yang pendidikan agama 1.500. Kalau yang saya profesi, yang pendidikan profesi itu teman saya lihat pernah lihat kwitansi ini sekitar 1.500 untuk S2, yang S3 itu sekitar 2.000. 2.000 maksudnya ya 2 juta lah, kita 2 juta atau 2.500.000 1 tahun, bukan 1 semester. Seperti itu. Berarti itu kan konteks Al-Azhar yang punya aset atau katakanlah wakaf lumayan besar ya, Pak Mufid. Sementara kalau misalnya lembaga lain yang barangkali misalnya asetnya atau wakafnya tidak sebesar Azhar, apakah kemudian subsidi dari negara? Sama. Tadi subsidi untuk Azhar ini yang wakaf tadi itu terutama adalah pada pendidikan pendidikan agama tadi. Kalau yang di swasta pun itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda, sama. Karena itu tadi berdasarkan undang-undang, sudah diatur oleh undang-undang. Jadi biaya kuliah itu bisa ditekan seperti itu. Tapi hanya berbeda itu pada mahasiswa asing saja. Mahasiswa asing tidak semuanya mendapatkan jaminan murah. Ya, tidak semua yang mendapat jaminan murah itu hanya mahasiswa asing yang di Azhar yang yang belajar ilmu agama saja. Yang sekitar ada 40.000 orang itu tadi. Oke, ada lagi pertanyaan lain teman-teman? Ya mungkin belum sempat menuliskan di kolom chat, tapi dipersilakan. Izin Pak, saya ingin bertanya. Ini tentang sistem pendidikan di Mesir, karakteristiknya itu seperti apa ya Pak? Bedanya dengan di Indonesia. Kalau menurut Pak Mufid. Mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Jadi sistem pendidikan ini di Indonesia, di Mesir ini dipengaruhi oleh musim. Yang paling saya perhatikan dipengaruhi oleh musim. Apa maksudnya? Jadi di Indonesia di Mesir ini sekolah itu dipengaruhi oleh musim. Ada musim panas dan musim dingin. Jadi kalau di Mesir itu hanya pendidikan yang sangat efektif itu hanya paling 6 bulan saja belajar di semua lembaga pendidikan. Paling hanya 6 bulan saja. Ya, 6 bulan efektif itu. Karena apa? Karena pada musim panas, ya kan, musim panas itu dimulai sekitar nanti bulan Juli ya, Juli ini, pertengahan Juli itu libur sampai dengan September. 3 bulan. Libur panjang, Pak. Ya, itu libur banyaknya sampai 3 bulan. Kemudian nanti masuk lagi sekitar Oktober, walaupun mulai aktif benar itu bulan November sampai dengan Januari. Januari nanti Februari sampai Maret libur atau awal pertengahan Maret libur. Jadi mungkin efektifnya hanya sekitar 6 bulan seperti itu. Yang kedua, beberapa di universitas itu tidak mengharuskan sistem kehadiran. Itu yang paling menonjol terutama di Azhar. Beberapa universitas di swasta pun selain Azhar juga gitu, tidak mengharuskan sistem kehadiran. Walaupun beberapa dosen ada yang mengharuskan. Tetapi secara umum
kegiatan perkuliahan itu tidak mengharuskan sistem kehadiran. Ya, di sini ada sisi baiknya dan sisi buruknya barangkali. Tapi bagi orang yang punya sedikit kemalasan gitu kan, ini menjadi peluang bagaimana selain kuliah, ya kan, kerja. tapi dia juga bisa memberi mencari hal-hal di luar kuliah. Maksud saya kesempatan. Kalau sisi baiknya adalah kesempatan, karena tidak harus kuliah, orang bisa mengembangkan mengembangkan potensi yang lain. Bisa jadi dia kuliah di jurusan pendidikan, ya kan, karena tidak wajib kuliah, maka dia juga mengambil kesempatan di bidang lain, misalkan dia memperdalam bahasa misalnya, memperdalam ilmu-ilmu yang lain, ya kan, tanpa mengurangi tadi bahwa dia statusnya adalah sebagai mahasiswa, ya. Kemudian barangkali ketika kuliah karena tidak wajib hadir, dia bisa sambil bekerja dan sebagainya. Terutama dalam kondisi sekarang yang memang kegiatan pendidikan itu sangat luas, fasilitasnya sangat banyak, gitu kan? Tidak harus hadir di kuliah, tetapi ilmu itu bisa didapatkan dimanapun. Barangkali sistem ini bisa diambil dalam sisi yang positif, walaupun tidak semuanya saya katakan itu. Tetapi dengan tidak adanya kehadiran absensi di kuliah bukan menjadi kemudian kita malas, tetapi ini menjadi kesempatan bagi mereka yang kuliah ini untuk mengambil potensi, untuk mengembangkan potensi yang lain seperti itu. Ada yang mungkin mahasiswa sambil potensi dagang misalnya, ya kan? Ada yang sambil mengajar, ya kan? Ada yang sambil tadi belajar ilmu-ilmu yang lain, bahasa dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang paling menonjol bahwa kalau dalam pendidikan yang lain, di sistem pendidikan di sekolah itu masih diharuskan untuk hadir, kan? Hadir, kemudian kurang lebih sama dengan di Indonesia seperti itu. Kesimpulan saya sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat jauh, ya kan? Dalam sistem secara umum di Indonesia dengan di Mesir. Hanya saja barangkali mungkin dari segi kurikulum, ya kan? Itu yang berbeda barangkali. Tetapi secara sistem saya kira tidak ada bedanya seperti itu. Oke, yang ini mungkin karena waktunya sudah mendekati habis nih. Sebenarnya makin menarik Pak Mufid. Yang terakhir, mungkin di Mesir itu ada misalnya masyarakat pedalaman, dari masyarakat yang katakanlah ya asli misalnya, yang kemudian kalau misalnya kita contohnya masyarakat Badui misalnya, kalau di pertanyaan dari Mas Ainun Hakim itu kan masyarakat pedalaman yang kemudian seolah-olah mereka ingin mempertahankan kekhasan mereka misalnya. Iya, di Mesir ini ada beberapa daerah yang dikenal sebagai daerah, ya dalam tanda kutip tertinggal lah, terpencil seperti itu. Dikenal dengan masyarakat Sa'id. Ini daerah-daerah yang tinggal di dekat pegunungan, yang daerah-daerah yang sangat gersang, ya, yang di situ tanah saja tanah pegunungannya, kalau di pegunungan kita masih enak, ada pohonnya, kan? Ada pohonnya, ya kan? Ada airnya masih ada. Kalau di Mesir semakin dekat dengan gunung semakin susah mencari air. Semakin gersang pohon karena gunungnya gunung batu seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa daerah, ada disebut di situ wilayahnya sebagai wilayah Sa'id namanya. Yang di situ mendekati daerah Sudan, wilayah sangat panas seperti itu. Kalau di Sudan, kalau bahasanya orang teman-teman Indonesia, di sana hanya ada 2 musim. Musimnya pertama adalah musim panas dan sangat panas seperti itu. Yang mendekati di situ. Nah, ini juga menjadi permasalahan, menjadi perbincangan kita ketika di kuliah, bagaimana pemerataan pendidikan di beberapa wilayah ini, termasuk di wilayah Sa'id ini. Ya. Kenapa? Karena wilayah Sa'id ini tadi potensi alamnya sangat sedikit,
ya, tetapi mereka tetap bertahan di sana. Saya tidak mau, kan mungkin karena faktor turun nenek moyang gitu. Jadi potensi pertanian sangat jarang seperti itu. Potensi yang lain juga ada, tetapi saya tidak tahu mereka itu tetap tinggal di sana seperti itu. Nah, ini dalam kajian beberapa teman yang melakukan penelitian terkait dengan kegiatan pendidikan di Mesir, ya beberapa diantaranya adalah ada kurangnya pemerataan pendidikan karena jarak yang sangat jauh. Ketika kita ke sana itu jaraknya mungkin 12 jam menggunakan menggunakan kereta seperti itu. Aksesnya sangat jauh dari perkotaan, sehingga mungkin juga informasi dan sebagainya sangat jarang. Terkait yang lain adalah kalau dihubungkan dengan sekarang misalnya sistem pendidikan kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh, ya kan, beberapa di wilayah di Mesir ya, terutama tadi wilayah tadi yang jauh dari perkotaan itu juga mengalami kendala terkait dengan akses internet seperti itu. Ya. Ya, di sana sistem mereka itu adalah para petani yang kesehariannya secara umum mereka bertani, dan pertanian pun tidak begitu potensial, tapi mereka hanya ingin mengembangkan bagaimana untuk terus survive, terus bisa hidup seperti itu. Sebagai informasi saja bahwa Mesir juga tingkat buta hurufnya sangat tinggi. Oh. Ya, buta hurufnya sangat tinggi, mungkin di atas 40% menurut informasi, atau mungkin 30 atau 40% begitu. Sehingga kalau yang unik di sini adalah ketika pemilu, seperti itu kan, pemilu ketika memilih gambar calon itu kan, kalau di Indonesia memilih gambar calon itu berdasarkan nama dan urutan, katakanlah seperti itu kan. Namanya siapa, katakanlah kalau partai apa, ya kan? Partai itu bisa dilihat dari dari nama misalkan, atau calonnya namanya siapa. Kalau di Mesir, sistem pemilu itu menggunakan simbol. Jadi si fulan misalkan namanya ada simbolnya, misalkan simbol jagung seperti itu. Jadi yang diperkenalkan adalah pilih simbol jagung gitu, tanpa mengetahui si fulan namanya siapa, yang penting simbolnya. Atau simbol simbol pohon misalnya. Jadi dipilih ada simbol pohon, bukan namanya dan siapa, dari partai apa misalkan, dari wilayah mana gitu. Kenapa? Sebabnya salah satunya adalah karena buta hurufnya tinggi. Jadi banyak orang yang tidak bisa membaca. Tapi ketika mengenali gambar bisa, gambar pohon tadi bisa. Tapi ketika membaca fulan namanya siapa, itu katanya itu ditafsirkan seperti itu. Dari awal dulu saya datang ke sini, kenapa harus pakai simbol? Ternyata beberapa informasi mengatakan bahwa karena tingkat buta hurufnya tinggi, ya kan? Jadi disamakan semuanya, sistemnya disamakan. Barangkali mungkin ada yang tidak buta huruf gitu. Tetapi untuk mengurangi permasalahan di dalam kegiatan pemilu, maka sistemnya disamaratakan, karena beberapa dari penduduk itu ada banyak penduduk yang tidak bisa membaca tulis, ya kan? Sehingga kalau dibuat sistemnya adalah mengenali dengan nama dan gambar, itu barangkali tidak bisa seperti itu. Tapi dengan simbol orang akan tahu gitu. Orang itu akan belajar tentang bahwa pohon itu seperti apa, tahu. Kemudian meja itu seperti apa, tahu. Komputer itu apa, itu tahu. Sehingga bisa memilih. Pilihlah gambar komputer seperti itu. Pilihlah gambar rumah gitu. Nah, ini menjadi permasalahan, tetapi sampai sekarang pemerintah Mesir berusaha untuk melakukan kegiatan pemberantasan atau buta huruf seperti itu. Walaupun ya tetap masih hasilnya ya orang-orang dulu yang secara usia mungkin tidak bisa disekolahkan lagi, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, permasalahan yang lain yang ditimbul di sini adalah bahwa pengangguran juga sangat besar. Kenapa seperti itu? Benar, pendidikan di sini sangat murah. Pendidikan itu sangat mudah dijangkau. Pendidikan itu berbagai kegiatan jurusan juga banyak bisa didapatkan seperti itu. Ada orang misalkan belajar itu dalam beberapa spesial misalkan dia belajar sudah di ilmu ini, nanti beberapa tahun kemudian belajar di ilmu yang lain. Jadi ada satu orang bisa menguasai 3 keahlian misalnya. 3 keahlian ilmu itu biasa di Mesir. Ada orang misalkan menguasai beberapa bahasa, itu juga biasa karena sistemnya terbuka dan tadi murah itu. Tapi walaupun demikian kemudian tidak mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kenapa? Pertama adalah karena informasi pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu banyak terpusat hanya di
namanya di Kairo seperti itu, Mhm. sebagai sebuah ibu kota. Jadi ketika orang dari seluruh wilayah di Mesir, ya kan, itu banyak berpikir bahwa untuk mencari kerja itu ada di Kairo seperti itu. Jadi padahal mereka punya keahlian itu, tapi belum bisa mengembangkan keahliannya. Inovasi juga mereka sangat sedikit inovasi seperti itu. Di Indonesia itu kita lihat misalkan ada beberapa, kalau di bidang online, transportasi online seperti katakanlah seperti itu sangat masyhur ya, ada banyak seperti itu, pilihan seperti itu. Kemudian di Indonesia misalnya dalam sistem perdagangan online sekarang, bagaimana berapa orang kemudian terbantu dengan sistem perdagangan online. Sedangkan di Mesir perdagangan online masih sangat belum familiar bagi orang Mesir seperti itu. Oh. Jadi membeli online itu bisa, gitu, tapi belum menjadi keseharian orang-orang masyarakat Mesir seperti itu. Belum sepopuler di Indonesia misalnya. Ya, belum seperti di Indonesia. Atau di bidang lain misalnya pembelajaran online juga. Begitu kemudian Mesir mengumumkan bahwa pembelajaran di online, mereka itu bingung juga. Bingungnya mau seperti apa? Pertama, akses internet yang sangat terbatas. Ya kan? Yang kedua, Indonesia juga mengalami lah. Iya. Tetapi mungkin tingkatnya berbeda-beda seperti itu. Di Mesir kesiapan untuk pembelajaran online juga masih sangat terbatas seperti itu. Ya, belum lagi tadi kalau bicara tadi akses orang-orang yang tadi berada di luar jangkauan dari perkotaan seperti itu kan. Mulai dari mereka juga untuk membeli alat komunikasi sebagai sebagai alat untuk pendidikan juga sangat sulit. Begitu juga harga harga kuota harga paket pembelajaran juga sangat murah dan tidak didukung secara penuh oleh pemerintah seperti itu. Karena memang yang menjadi konsentrasi pemerintah sekarang ini adalah sedang melakukan pembangunan di pembukaan wilayah baru. Jadi seakan-akan pendidikan ini belum menjadi fokus utama. Jadi ada pembukaan wilayah baru, sekarang membangun beberapa akses jalan misalnya sekarang itu ada mungkin puluhan jalan layang di tengah-tengah kota yang sedang dibangun seperti itu. Di tengah misalnya kesulitan belajar secara online. Begitu juga Azhar mengalami beberapa kesulitan ketika memutuskan bahwa pembelajaran online. Salah satunya adalah akhirnya ketika pembelajaran langsung seperti ini menggunakan media seperti ini sangat jarang seperti itu, walaupun ada beberapa pengajar yang menggunakan, tetapi sangat jarang. Tadi utamanya adalah karena akses internet itu. Bahkan ya penggunaan media seperti Zoom, Google dan sebagainya itu masih sangat asing bagi mereka seperti itu. Saya ketika mengajar mahasiswa di Azhar, mengajar bahasa Indonesia itu, kemudian kita sepakati bahwa penggunaan Zoom seperti itu. Kalau dari misalkan ada mahasiswa saya 20 orang yang hadir, mungkin hanya 5 orang, 4 orang. Ketika kami di Pusat Kebudayaan Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang Mesir dengan menggunakan sistem online juga, banyak gitu yang hanya bertahan mungkin beberapa hari, itu kemudian mundur dengan alasan akses internet, dengan alasan dan sebagainya. Iya. Ya, walaupun tetap ada seperti itu. Nah, itu tantangannya. Ya. Barangkali kalau saya di Indonesia kemarin menjadi sebuah perbedaan lah. Perbedaan. Kalau di sini membeli kuota dengan 100.000 misalkan, untuk membuka YouTube 5 kali, 4 kali mungkin tidak habis. Kalau di Indonesia barangkali dengan 100.000 sudah bisa mendapatkan paket, ya cukup lah untuk membuka streaming mulai dari YouTube dan film dan sebagainya, tidak hanya pembelajar online juga cukup lah insya Allah. Tetapi itu masalahnya karena memang faktor utamanya adalah Mesir sedang mengalami krisis ekonomi, seperti itu kan? Krisis ekonomi diantaranya karena penyebab kemarin terjadi beberapa masalah politik yang sampai sekarang belum selesai, ya kan? Belum selesai, sehingga mempengaruhi terhadap kegiatan pendidikan juga di Mesir. Jadi sebagai informasi juga di Mesir itu sejak bulan Maret tahun kemarin 2000
kita lockdown tahun Maret ya. Maret kita lockdown ya kan, tahun 2000 sekitar itu. Kemudian Mesir itu bulan November tahun 2020 itu sudah membuka kelas offline. Nah, kalau kita kan belum sampai sekarang kan. Di Mesir itu sudah membuka kelas offline dari November. Saya mengajar tahun 2000 November itu sudah offline. Jadi setengah offline, setengah online seperti itu. Jadi itu karena tadi keterbatasan akses apa namanya internet, akses tadi online sehingga harus dicampur seperti itu. Beberapa sekolah juga ya, sekolah dari SD sampai SMA itu juga sudah sampai sekarang banyak yang online. Anak saya yang di TK Mesir juga beberapa kali offline, tapi beberapa kali juga kemudian ditutup lagi karena beberapa guru terindikasi. Oh gitu. Ya, datang ke sekolah, kemudian sehari setelah itu batuk-batuk, akhirnya kita hentikan dulu. Ini batuk-batuk nggak boleh apa namanya datang, dan beberapa informasi katanya beberapa guru kemudian ada indikasi terkena COVID. Akhirnya ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi tergantung situasi. Gitu. Ala kulihal dengan berbagai tantangan, tapi Mesir masih tetap menjadi rujukan bagaimana pendidikan itu berpusat di sini seperti itu. Memang ada istilah seperti itu, bagaimana kadang kesusahan, sistem yang susah itu justru akan melahirkan kesungguhan. Ada hikmah dibanding dengan kemudahan. Berbagai kemudahan yang kita peroleh itu justru bahkan melenakan seperti itu. Ya kan? Kita lihat ulama-ulama dahulu seperti itu, tidak ada yang belajar itu dengan mudah seperti itu. Tapi mereka sukses, karya-karya mereka kemudian membumi dan kita masih belajar sekarang. Dibanding dengan kita sekarang ya, dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai fasilitas yang kita dapatkan dan sebagainya, tapi justru kadang-kadang itu manusia kan kadang-kadang suka lupa seperti itu. Sehingga justru malah tujuan kita meraih ilmu kadang-kadang menjadikan nomor 2 dengan kemudahan yang kita dapatkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Mofid. Teman-teman tadi sudah kita sama-sama dengarkan paparan tentang Mesir sebagai negara dengan beberapa keistimewaannya, dan juga Mesir sebagai tadi dikatakan sebagai kiblat ilmu ya. Paparan Pak Mufid ini menurut saya sangat kaya dengan aspek historisitas yang sangat detail, baik secara spesifik tentang Al-Azhar maupun lembaga pendidikan secara umum, dan juga relasinya dengan antara Mesir dengan Indonesia, dan juga mungkin sistem pendidikan secara umum. Berikut contoh-contoh konkret, dan juga yang terakhir itu terkait misalnya pendidikan di era pandemi yang mungkin secara umum hampir mirip dengan kita. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, cuman sayang sekali Pak Mufid. Waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas terima kasih silaturahimnya, Pak. Terima kasih teman-teman untuk beberapa pertanyaan dan antusiasmenya.